Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Paling ringan, paling mudah, yaitu dengan melafazkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, senantiasa kita sampaikan, kita haturkan sholawat dan salam kita untuk uswah hasanah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada umat Islam, kaum muslimin yang senantiasa ittiba, yang senantiasa mengikuti beliau, yang senantiasa menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya kita sudah paham salah satu ayat dalam Al-Quran yang mana ayat ini sangat familiar, sering kita dengar, baik itu di kajian-kajian maupun di ceramah. Ayat ini terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya la in syakartum, kalau kalian semuanya manusia bersyukur, la azidannakum, kalau kalian bersyukur terhadap nikmat Allah, la azidannakum, maka kata Allah, maka firman Allah jelas, la azidannakum, maka nikmat-nikmat itu akan ditambah lebih banyak lagi. Wala in kafartum, akan tetapi kebalikannya, kalau ada manusia atau orang Islam yang kufur nikmat atau mengingkari nikmat Allah itu, maka inna adabi lasyadid, maka ketahuilah bahwasanya siksa Allah, baik siksa di dunia maupun siksa besok di akhirat, lasyadid, sangat pedih dan sangat perih sekali. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk memudahkan kita memahami dan juga untuk mengamalkan ayat ini, Quran surat Ibrahim ayat 7 ini dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah. Hadis ini sangat sahih sehingga hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis ini panjang, sebuah cerita yang menunjukkan pentingnya bersyukur terhadap nikmat Allah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam hadis itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ada 3 orang, yang mana 3 orang itu hidup pada zaman Bani Israel. 3 orang itu memiliki kondisi, mempunyai karakter atau situasi yang berbeda. Yang mana orang pertama yaitu mereka adalah orang yang berpenyakit kulit. Kemudian orang yang kedua, mereka orang yang mempunyai kebotakan. Terus yang ketiga, orang yang ketiga yaitu orang yang buta. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam hadis itu disampaikan, maka Allah Ta'ala menyuruh kepada salah satu malaikatnya untuk menjumpai, untuk menemui 3 orang tadi, yaitu orang yang berpenyakit kulit, orang yang botak, dan juga orang yang buta. Maka datanglah malaikat yang diutus oleh Allah tadi menemui orang yang pertama,
yaitu orang yang berpenyakit kulit atau lepra. Maka ditanya orang yang pertama itu oleh malaikat, "Wahai orang yang berpenyakit lepra, seandainya Allah mengabulkan doamu, apa yang engkau mau, apa yang engkau minta?" Maka jelas jawaban orang yang pertama ketika diberi pertanyaan tadi, maka dia menjawab, "Seandainya atau kalau Allah mengabulkan permintaanku saat ini juga, maka aku minta kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit kulitku ini. Yang mana dengan penyakit kulitku ini banyak manusia, banyak orang-orang menjauhiku karena merasa jijik." Maka dengan izin Allah, malaikat tadi mengusap kulit orang yang pertama dan tentunya dengan izin Allah sembuh seketika. Maka orang yang pertama itu kulitnya kembali normal, mulus seperti orang-orang pada umumnya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Belum sampai di sini saja, malaikat masih bertanya kepada orang yang pertama. "Sekarang kulit kamu sudah normal, sudah bersih, sudah mulus. Lalu harta apa yang engkau mau?" Maka orang yang pertama ini menjawab, "Saya ingin diberikan harta berupa onta." Maka saat itu juga diberikan oleh Allah onta yang sedang hamil. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah menunaikan tugasnya kepada orang yang pertama ini, maka malaikat selanjutnya mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang buta. Maka ditanya dengan pertanyaan yang sama, "Wahai orang buta, kalau Allah mengizinkan, kalau Allah akan mengabulkan permintaanmu saat ini juga, maka apa yang kamu minta?" Maka jelas dapat kita fahami permintaan orang yang kedua itu, yaitu minta memohon kepada Allah supaya rambutnya ditumbuhkan kembali seperti manusia normal. Maka dengan izin Allah, malaikat tadi mengusap kepala orang yang kedua, dan dengan izin Allah rambutnya tumbuh normal. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, belum sampai di sini saja, malaikat bertanya kepada orang yang kedua, "Selanjutnya kamu minta harta apa?" Maka orang yang kedua, orang yang sudah tidak botak lagi itu menjawab, "Saya ingin harta berupa sapi." Maka saat itu juga Allah memberikan sapi betina yang sedang hamil. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya malaikat bertemu atau menjumpai orang yang ketiga, yaitu orang yang buta atau tunanetra. Ditanya dengan pertanyaan yang sama kepada orang pertama dan orang kedua sebelumnya itu. Ditanya, "Wahai orang buta, apa permintaanmu?" Maka orang buta tadi menjawab, "Kalau Allah mengizinkan, maka saya minta untuk bisa melihat lagi." Maka diusap oleh malaikat tadi dan dengan izin Allah sembuh seperti sedia kala. Sehingga orang yang ketiga tadi bisa melihat seperti sebelumnya, normal seperti manusia pada umumnya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, malaikat juga bertanya kepada orang yang ketiga, orang yang sudah tidak buta lagi. "Kalau kamu diberikan harta oleh Allah, diberikan rezeki nikmat harta oleh Allah, apa yang engkau mau?" Maka orang yang ketiga tadi menjawab, "Saya ingin harta berupa kambing." Maka diberikan saat itu juga kambing betina yang sedang hamil. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah menunaikan tugasnya ini, maka malaikat kembali kepada Allah Ta'ala. Waktu berjalan, bulan, tahun, maka ketiga orang tadi hidup dengan normal, tanpa penyakit yang dia takuti, yang dia benci. Tentunya hartanya, untanya, sapinya, kambingnya semakin banyak dan hartanya semakin berlimpah. Maka lain kesempatan, lain waktu dalam hadis itu malaikat menguji nikmat
yang sudah didapatkan oleh 3 orang tadi. Maka Allah mengutus malaikat untuk menemui orang yang pertama dengan dengan situasi sama seperti orang yang pertama, yaitu datang dengan penuh penyakit di kulitnya. Kemudian malaikat itu bertanya kepada orang yang pertama, "Wahai orang kaya, wahai dermawan, saya adalah orang miskin, punya penyakit kulit. Tolong, kalau engkau kaya, kalau engkau baik hati, berikanlah saya sedikit harta untuk berobat, untuk makan dan untuk minum." Ternyata jawaban orang yang pertama, "Mohon maaf, saya kaya, saya punya harta karena warisan saya, karena kerja keras saya, bukan dari Allah Ta'ala." Maka jelas orang yang pertama yang berpenyakit kulit tadi tidak lolos dalam ujian ini. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian malaikat juga mengetes nikmat yang sudah didapatkan oleh orang yang kedua, yaitu orang yang buta. Sama, malaikat berpenampilan botak, sama seperti kondisi orang yang kedua tadi jauh sebelum kaya. Dengan permintaan yang sama, "Wahai tuanku, wahai orang yang baik hati, saya punya penyakit botak, saya miskin, saya fakir, saya butuh makan dan minum." Maka jawaban orang yang kedua ternyata sama dengan orang yang pertama. "Silahkan pergi. Saya tidak kenal saudara, silahkan pergi. Saya kaya, saya punya harta karena kerja keras, karena warisan saya." Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jelas orang yang pertama dan orang yang kedua tidak lulus dalam cobaan ini. Maka malaikat melanjutkan misinya, melanjutkan tugasnya untuk menguji orang yang ketiga, orang yang sebelumnya buta atau tunanetra. Maka malaikat itu datang menemui orang yang ketiga dalam keadaan tunanetra, dalam keadaan buta, dan berkata kepada orang yang ketiga tadi, "Wahai Tuan, engkau baik hati, saya tidak bisa melihat, saya tunanetra, saya miskin, saya fakir, maka tolonglah saya, berikan sedikit saja hartamu untuk berobat, untuk makan, dan untuk minum." Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata jawaban orang yang ketiga ini berbeda dengan orang yang pertama dan kedua tadi. Jawaban orang ketiga yang sebelumnya buta ini justru menjawab, "Silahkan, ambil saja hartaku seperlunya, semau kamu untuk berobat, untuk makan, untuk minum. Silahkan ambil, karena harta yang saya miliki, kekayaan yang saya dapatkan sekarang ini datangnya dari Allah. Silahkan ambil seperlunya. Silahkan, tidak ada batasan, ambil secukupnya saja." Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah malaikat melaksanakan tugas dari Allah ini, maka dalam hadis itu ditutup dengan cerita yang sangat tragis sekali. Allah mengembalikan orang pertama dan orang kedua, mengembalikan kepada atau ke kondisi sebelumnya, yaitu menjadi orang yang berpenyakit kulit, habis harta bendanya. Kemudian juga mengembalikan kondisi orang yang kedua sama seperti sebelumnya. Rambutnya rontok dan botak lagi, dan sapinya pun banyak yang mati. Akan tetapi Allah senantiasa berpegang teguh pada janjinya, "La'azidannakum," akan menambahkan nikmat bagi hambanya kalau dia bersyukur. Maka Allah menambahkan nikmat untuk orang yang ketiga itu, yang mana dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah dengan mengatakan kepada malaikat tadi, "Silahkan ambil saja semuanya." Inilah salah satu bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka salah satu bentuk syukur kita yaitu memanfaatkan nikmat itu untuk fisabilillah, untuk kepentingan
fi sabilillah, untuk kepentingan di jalan Allah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga dari cerita yang panjang ini, dari hadis ini, sekali lagi dapat menguatkan pemahaman kita terhadap surat Ibrahim ayat 7 tadi. Kalau kita bersyukur pasti akan ditambah nikmat kita. Wala in kafartum, akan tetapi kalau kita kufur atau kafir, kafir dalam artian kita mengingkari nikmat-nikmat Allah itu, ya bukan dari Allah, atau tidak memanfaatkan untuk kepentingan fisabilillah, maka jelas bisa jadi kita akan mendapatkan balasan seperti yang diterima oleh orang yang pertama dan orang yang kedua tadi. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian manfaat syukur yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan tausiah ini dapat menjadikan kita abdan syakura, yaitu hamba Allah yang pandai bersyukur. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.